Apa kabar sahabat tani? Hari ini saya akan mengajak sahabat tani untuk melihat bagaimana sih proses dari pembudidayaan pepaya California. Nah, ikuti terus Info Desa hanya di TVRI Bengkulu. Misi Bang. Ya, Nah, ini pepaya California nih Bang. ya betul kali. Berapa nih Bang? Ini per kilonya 5.000 kita jual. Per kilo 5.000 ya Bang ya. Ini bagus yang mana nih Bang? Yang bagus yang ini dia udah kuning-kuning, ada kemerah-merahan dikit. Oh ya gitu ya Bang ya. Untuk satu Udah bagus, udah matang sempurna dia. untuk atas sempurna ini Bang. Untuk 1 kilo ini Rp5.000 ya. Ya, 5.000. Nah kalau untuk mencapai 1 kilo ini biasanya berapa buah dibutuhkan? Perlu Satu buah itu udah 1,2 kilo, 1,5 kilo itu. Biasanya gitu ya. Ya, per buah itu udah sekilo lebih. Tergantung dengan ukuran dan besarnya juga gitu ya Bang ya. Tapi kalau ini kira-kira 1 kiloan ini Bang. Ya, itu udah 1 kilo lebih itu. Ah, ini udah 1,2 kilo. 1,2 kilo yang gitu. Ya. Wah, lumayan ya Bang ya. Ya, itu 6.000 itu. 6.000 hitungannya ya Bang ya. Ya, oh gitu. Abang kalau untuk Abang dapat buah ini sendiri Bang? Budidaya sendiri atau dapat dari pemasok lain atau gimana nih? Kalau untuk yang ini kita budidaya sendiri. Budidaya sendiri Bang. Posisinya di mana nih budidaya nih Bang? Di lahan kita di Lahan ini nih Bang. Oh gitu. Bang saya pengen belajar nih Bang. Bisa nemuin siapa nih Bang? bisa temui saudara Bapak Anto. Oh iya. Pengelola dan yang memiliki kebun itu. Oh sana ada Bang Anto juga ya Bang? Ya, ada Pak ya. Oh ya. Saya ke sana ya Bang ya. Ya, Dahulu banyak faktor generasi muda untuk enggan bekerja di sektor pertanian. Di antaranya adalah citra sektor pertanian yang kurang bergengsi. Namun demikian, cara pandang tenaga kerja muda telah berubah di era perkembangan teknologi saat ini. Rahmadi Fitrianto, yang lebih akrab disapa Bang Boy, seorang petani milenial kota Bengkulu yang menekuni pembudidayaan pepaya California. Misi Bang. Bang Anto. Gimana kabarnya nih Bang? Sehat, abang sehat? Alhamdulillah sehat nih Bang. Panen jengkol ya om. Widih. Cocok nih Bang. Itu lauk. Untuk lauk. Boleh-boleh. Gimana Bang di sini Bang? Giat sekarang juga di California. Terfokusnya di California. Ya sih om, karena dirasakan juga budidayanya sangat sederhana gitu kan. Terus segmen pasarnya lumayan om. Segmen pasarnya lumayan. Peminatnya juga tinggi. Tapi ada tingkat kesulitannya nggak Bang? Kalau di budidaya sih sendiri enggak sih omnya. Dia lebih agak rumit itu di proses perkecambahan. Oh iya. Karena ya kita harus sedikit teliti om ya, karena proses perendamannya pun harus menggunakan air hangat. Pakai Ya kalau kita sih biasanya di air hangat yang 40 derajat Celcius. Wah segitu sih om. Harus diukur bener ya. Iya. Terus proses kita dari mulai biji berkecambah itu makan waktu juga sih, hampir 1 minggu. 10 hari lah ya. Baru dia nanti kecambah. Dari kecambah nanti kita pindahkan tuh ke polybag. Oh ke polybag. Untuk proses pembesarannya sendiri biasanya berapa lama nih Bang? Kalau pindah tanam om ya. Jadi dari kita mulai semai itu 1 bulan itu layak dipindah tanamkan ke lapak. 1 bulan. Nah dari situ biasanya sih om durasi 6 bulan 7 bulan sudah mulai berbuah lebat tuh. Biasanya di angka 8 sampai 9 bulan kita udah panen tuh om. Wah. Ya. Jadi memang untuk antisipasi kayak kita petani itu biasanya sih kalau untuk tanaman yang jatuhnya tanaman tahunan kan. Sedangkan untuk kebutuhan bulanan kita biasanya saya sih di sela-sela tanaman pepaya saya tanami tanaman horti yang memang durasi panennya singkat. Ya. Contohnya seperti apa deh Pak? Kalau yang sudah kita lakukan semangka sih om. Oh semangka. Semangka saya jadi di sela kates itu atau pepaya itu saya tanami semangka. Oh iya, jadi memanfaatkan lahan-lahan yang Lahan-lahan tersisa juga gitu jadi ya Bang? space kosong saya kan om. Benar. Daripada ditumbuhi sama gulma Iya. kan mending kita tanami yang produksi gitu. Dari Bang sendiri yang menciptakan bibit udah ada Bang? Kalau sekarang sih kawan-kawan petani untuk di Bengkulu itu di daerah Kepayang ada sih udah di daerah Kepayang. Udah Kepayang. bibit sendiri gitu. Itu sendiri di Kepayang. Kalau kita Bengkulu kayaknya belum, kawan-kawan petani di Bengkulu masih pesan sih. Oh, nah nih Bang, tapi saya penasaran nih Bang. Ya Sih cara mau belajarnya nih Bang, bagaimana yang budidayanya nih. Boleh saya lihat-lihat nih Bang.
Boleh. Kita ke sana. Saya belajar nih. Boleh. Yuk. Gimana nih Bang? Kalau ini California yang baru sudah saya tanam. Oh yang ini ya Bang, Ya. masih umurnya berapa bulan nih Bang? Kalau ini masih 1 bulanan. 1 bulan. Nah, Di setiap 3 meter saya Ya. tanam pepaya California. Setiap pepaya. 3 meter. Oh Jadi gitu. tanaman selahnya ini saya buat sengaja bervariasi Om. Iya, Ada melon golden, Ada melon, ada semangka, ada belewah. ada belewah juga. Tapi intinya tanaman utamanya tetap California Tetap nih Om. California. Pada awalnya, budidaya pepaya ini merupakan hasil persilangan pepaya dari benih California yang ditanam di Bogor. Diberi nama pepaya Kalina, perpaduan dari California, Indonesia. Pergeseran nama menjadi pepaya California berawal dari para distributor yang sengaja mengubah nama agar seolah buah impor. Buah yang memiliki keunggulan tersendiri, rasanya lebih manis, lebih tahan lama dan bisa dipanen lebih cepat dibandingkan pepaya varietas yang lain. Pepaya California banyak diminati karena ukurannya tidak terlalu besar, kulitnya lebih halus dan mengkilat. Sebagian orang biasanya mengkonsumsi buah pepaya California karena buah ini mengandung vitamin dan berbagai nutrisi yang membantu tubuh menjalankan fungsinya secara optimal. Nah, selain baik untuk kesehatan pencernaan, sebenarnya masih banyak manfaat pepaya California. Karakteristik pepaya Kalina atau pepaya California bisa dilihat dari bentuk buahnya yang lonjong dan memanjang. Umumnya, pepaya California memiliki berat hingga 11,5 kg. Pepaya California memiliki rasa yang manis. Inilah yang membuatnya sangat digemari. Ciri-ciri pepaya California juga dapat dilihat dari batangnya yang lebih pendek dari batang tanaman pepaya lain. Tanaman pepaya California juga memiliki kemampuan adaptasi yang baik sehingga dapat bisa ditanam di mana saja dan cepat panen. Jadi gini Bang, Iya Bang. kalau bagusnya itu tanam Cates California yang sudah umur 1 bulan lebih seperti ini kan Om. Oh sebesar itu ya. Ya, karena kalau masih umur 1 minggu seperti ini, itu dikhawatirkan bakal banyak yang mati di lapangan gitu Om. Karena juga tingkat curah hujan kita di dataran rendah ini kan sangat kurang Om ya. Terus panasnya kan tinggi. Nah, jadi lebih layak ditanam sudah sebesar ini sih Om. Lebih besar lagi lebih bagus sebenarnya Om. Kalau untuk umur segini, kendala yang dihadapi biasanya apa? Ada hama atau gimana untuk menjaganya Oh gitu ya Om ya. tetap segar gitu ya Bang ya? Kalau di California Om, kita lebih menjaga di air Om ya. Mau di air. Karena dia memang harus kuat air Om. Kalau di dataran rendah, kita kan terlalu panas nih di dataran rendah. Kalau di dataran tinggi nggak terlalu sih Om ya, aman saja. Kalau kita biasanya trouble-nya setelah kita alami di 3 bulan pertama pindah tanam, itu kalau kekeringan rawan mati sih Om. Kalau untuk nutrisi kita main di pupuk kandang Om. Oh. Pupuk kandang. Tetap masih alami gitu ya? Alami Om. Iya. Untuk California itu seperti saya bilang Om, perawatannya sederhana sih Om. Oh iya. Dia nggak terlalu fokus di pupuk-pupuk yang sintetis lah ya. Ya. Kalaupun secara keuangan kita ada lebih boleh, karena kita mau ngejar tingkat kemanisan Om ya. Iya. Boleh kita tambah-tambah nutrisi. Nah, biasanya karena seriusnya terlalu tinggi, pemberian nutrisinya itu bergemu nih Bang. Bergemu-gemu, iya, kebanyakan Om, gitu. kebanyakan. Dampak dan efeknya apa nih Bang? Jadi gini Om ya, pada prinsipnya banyak belum tentu baik Om ya Iya. untuk tanaman. Iya. Justru kalau untuk tanaman sendiri lebih enaknya terukur dosisnya Om ya. Kita bicara dosis berarti Om ya.
Jadi kalau untuk pepaya California itu komposnya itu per satu lubang itu 1 kilo sampai 2 kilo kompos. Kompos. Ya. Kalau untuk durasi pemupukan pupuk-pupuk sintetis misalnya, itu kita per 2 minggu. Itu pun nggak banyak sih Om. Oh ya. Durasinya paling 2 sendok sampai 3 sendok per tanaman. Nggak terlalu banyak sih. Nah cuman kalau untuk di pepaya ini saya sih merekomendasikan ke kawan-kawan petani di 3 bulan pertama itu penggunaan pupuk fosfat. Kalau memang kawan-kawan pengennya bermain di pupuk sintetis ya, Iya. itu di pupuk fosfat. Karena kita kan harus ngejar batangnya dulu Om. Ya. Kalau batangnya Koko. kokoh, kemungkinan besar dia bisa bawa buah banyak Ya, tanaman itu. begitu. Jadi kejar di segmen pertumbuhan batang sih Om. Nah kalau California kita durasi pemupukan fosfatnya bagus, biasanya di 4 bulan itu udah besar Om batangnya. Jadi semakin gemuk si pepaya California, kemungkinan bawa buahnya semakin banyak. Oh iya. Gitu sih Om, kejar di awal di 3 bulan pertama dia Om. Itu pemupukan fosfat. Oke nih Bang. Tapi jangan lupa satu Om, Iya. dolomit penting untuk Dolomit di pepaya. penting. Ya. Oke. Nah kalau setelah ini nanti udah ini perawatannya gimana nanti Bang? Kalau perawatan ketika kita sudah pemupukan ya tingkat penyiramannya aja sih Om. Penyiraman ya Bang. Kecuali nanti ketika sudah fase pembuahan Om ya. Ya. Nah fase pembuahan biasanya nanti di seputar buah itu kan sering ada putih-putih tuh Om. Putih-putih, kutu-kutu yang putih itu. Oh iya. Nah itu boleh penyemprotan dengan insektisida. Oke nih Bang. Karena itu kan mempengaruhi kualitas si buah pepaya itu ya, sendiri ya. Om. Nah itu insektisida kita main. Kalau untuk bahan aktifnya Nanti sendiri. kita bisa lihat itu Bang untuk perawatannya nanti? Oh boleh untuk penyemprotan? Iya. Boleh Om, boleh. Ya gitu deh. Boleh. Nah, jadi pemirsa nanti kita masuk ke segmen perawatan lagi ya Bang ya. Siap. Tadi ini adalah penanaman untuk pemilihan bibit. Jadi pemirsa ikuti terus Info Desa hanya di TVRI Bengkulu. Perawatan pepaya California tidak jauh berbeda dengan tanaman lainnya. Hanya perlu dilakukan penyiraman, pemupukan, dan penyulaman ketika ada bibit yang mati. Untuk mendapatkan produktivitas yang maksimal, pemupukan harus dilakukan baik dengan pupuk organik maupun pupuk non-organik. Nah ini jenis serangan hama yang saya jelaskan tadi Om. Soalnya ada putih-putih itu Bang. Putih-putih ini. Ini yang kutu itu Bang ya. Om, ini kalau dibiarkan kan mengganggu kualitas buah kan Om. Nah itu nanti ini kita kendalikan biasanya dengan menggunakan insektisida Om. Kalau untuk jenis bahan aktifnya kita biasanya sih imidacloprid. Ya. Nah, boleh juga dicampurkan dengan fungisida. Kawan-kawan boleh sih imidacloprid dicampurkan dengan fungisida Propinet misalnya. Oh ya. Nah untuk penyemprotan kalau bisa basah betul sih Om. Buahnya ini seluruh Iya basah betul. untuk penyemprotan. Penyemprotan. Oh itu. Oh ya. Jadi kalau bisa durasinya sih basah nyemprotnya. Nah ini yang mengurangi kualitas California itu sendiri Om. Ya salah satunya seperti ini ya. Ya. Ini dampaknya itu apa membusuk atau gimana? Kalau membusuk enggak, dia lebih nanti ke tekstur luarnya. Oh tampilannya. Nah selain itu perawatan yang lain ada nggak Bang? Kalau perawatan lain kita sih kalau untuk di pas sudah berbuah ini Om, kita biasanya melakukan pemupukan sih Om. Nah kalau kawan-kawan petani tinggal memilih nih. Sekarang kan pupuk sudah banyak varian. Ya. Ada yang pupuk cair, ada yang pupuk padat. Ada. Nah kawan-kawan yang memang hari ini mau mengadopsi pupuk cair juga bisa Om. Boleh. Lebih bagus dia karena pupuk cair kan kita bisa aplikasikan pagi hari kan Om. Iya. Nah lewat stomata daun kita semprotkan, kemungkinan besar nutrisi ya Om. Kemungkinan nutrisinya langsung kan terserap Om.
atau tabur melalui akar gitu kan boleh. Tinggal lagi kawan-kawan petani sih Om. Kalau saya kalau memang tanamannya sudah tinggi kita main tabur. Tapi kalau tanamannya masih terjangkau mending semprot. Mending semprot Ini gitu ya, Pak. sih, Om. Lebih merata kan Om. Oh iya gitu juga ya, Pak ya. Karena kalau kita pupukan Om, Ya. ada kemungkinan tercuci sama hujan. Pupuk juga kan penguapan Om. Ya. Nah kalau kita mainkan pupuk semprot itu kemungkinan terserap di tanaman hampir 100%. Kalau kita tabur kan biasanya nanti hujan tercuci sama hujan. Oh, Terus juga pupuk mengalami penguapan. Nutrisi yang terserap biasanya sih juga berkurang. nggak sampai Iya. 100% lagi gitu. Yang tinggi-tinggi juga masuk ke tahap replanting juga ya, Bang ya. Replanting kita rata-rata di 3 tahun itu penanaman California Om udah replanting. Iya. Seperti yang di sana kan Om, itu Iya. sudah 3 tahun itu bakal replanting semua sih Om. Nah kemungkinan nanti ke depan kita bakal pengembangan ke lahan yang di sini. Ini kan sudah dibongkar Om. Nanti bakal tanam di sini. Iya. Jadi kita mau buat rotasi terus sih Om. Perluasan lagi gitu. Ya gitu. Jadi lahan ini kan nggak begitu luas Iya. gitu kan. Kalau bisa produktivitasnya berkelanjutan. Iya. Kalau saya tanami seragam begitu replanting nggak ada penghasilan lagi nanti Om. Oh, benar. Jadi ada yang 3 yang ini masih ditanam, ada yang Ya. ada yang mau tanam ulang, replanting tadi gitu. Nah. Kelembaban tanah juga harus diperhatikan, mengingat cuaca juga menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas dari tumbuh dan berbuahnya pepaya California. Maka pentingnya sekali para petani menyediakan kolam penampungan air untuk penyiraman pada tanaman. Masa panen pertama bisa dilakukan di umur sekitar 7-9 bulan. Buah pepaya sebaiknya dipanen pada waktu buah telah memberikan tanda-tanda kematangan, yaitu terdapat semburat warna kuning kemerahan 25%, pada kulit buah hijau kekuningan kurang dari 25%, pada kulit buah bagian ujung. Nah, jadi kalau kita nanam panen Om ya. Iya. Nah, kalau kita panen itu rata-rata yang sudah seperti ini Om. Ini kan sebenarnya udah kuning nih Om. Wah, ini udah kuning nih. Jadi Nah, nanti ini tapi kalau untuk di depot penjualan kita rata-rata yang seperti ini Om. Jadi, nah ini kan udah kuning nih Om. Iya. Jadi di depot itu durasi 2 hari ke depan udah mateng tuh. Tapi kalau kita jual dalam kondisi sudah kuning kayak gini, besok dia udah bonyok. Enggak, jadi kalau untuk di depot penjualan kita di depan rata-rata yang seperti ini kita panen. Iya. Nah ini Oh, jadi ini masuk di kategori usia panen ya? ya usia panen Om. Dia udah nampak kuningnya gitu. Oh, ya. Kalau ini udah terlalu mateng Om. Oh, ini udah konsumsi gitu ya? Bersih. Oh gitu. Nah, nih Bang, kalau misalnya pemanenan itu sendiri biasanya di waktunya umurnya berapa nih Bang? Kalau dia sudah mulai panen itu di pepaya ini di usia 9 bulan udah panen. Udah panen. Om. Cuma itu ya Om ya, kendalanya kan di setiap tanaman itu kan berbeda Om. Kalau seperti itu dia bentuknya bulat. Oh, jenisnya gitu ya? Walaupun dia tetap varietas California dia bulat. Nah kalau untuk di segmen pasar yang seperti itu nilainya lebih rendah harga jualnya. Oh, dibanding dengan bentuknya seperti ini. Ya, kalau ini kan kita jual Rp5.000 nih per kilo. Iya. Nah kalau itu kemungkinan di 3.500 4.000 gitu. Tetap ada selisih. Ada selisihnya sedikit. Ya. Walaupun itu sama-sama sebenarnya aslinya California juga. Satu indukan. Iya, pepaya California juga sebenarnya gitu ya. Di segmen pasar itu bedanya sih Om. Udah ini panen ya Bang ya? Siap, lanjut kita. Ya. Harga buah pepaya di sini biasanya dijual dengan harga 5-6 ribu rupiah untuk 1 kilogramnya. Biasanya, para pembeli langsung datang ke lokasi untuk membeli sekaligus bertamasya bersama keluarga.
tingkat rata-rata sih Om, ini Om, tingkat kemanisan buah itu biasa bisa dilihat dari fisik warna sih Om. Dari warna. Jadi semakin pekat dia warnanya, kemungkinan manis dia. Nah, gini kan beda Om. Iya. Jadi semakin pekat biasanya semakin manis sih Om. Boleh sih Om. Ya, ya. Durasi hujan mempengaruhi juga sih Om kalau tingkat kemanisan. Semakin sering durasi panas semakin tinggi, Iya. manisnya. Karena kadar air kan berpengaruh Om. Iya. Kadar air. Jadi kalau curah hujannya terlalu tinggi, kemungkinan break atau tingkat kemanisannya udah mulai kurang. Kendala dihadapi nih Pak. Ya. Dalam proses budidaya pepaya California ini apa nih? Kalau untuk di segmen budidaya Om, Iya. cenderung dibilang nanti nggak ada kendala, salah juga ya. Iya. Ya. Pasti ada kendala, serangan hama penyakit seperti yang kita lihat di lapangan tadi. Benar. Cuma Om, enaknya di bertani California, tingkat serangan hamanya nggak berpengaruh terlalu signifikan dengan hasil produksi Om. Itu. Nah terakhir nih Bang, pesan-pesannya nih untuk para petani pemula, juga untuk masyarakat yang ingin belajar budidaya pepaya California nih Bang. Gimana nih Bang? Kalau untuk anak-anak muda sih saya lebih respect ya pengembangan pemberian materi ke anak-anak muda. Sekarang juga kita ada magang anak-anak SMK gitu ya. Saya lebih tertarik mengedukasi anak-anak generasi milenial, anak-anak Gen Z bahasanya gitu, agar mereka lebih tumbuh minat dan bakatnya di sektor pertanian. Iya. Karena sejatinya petani tidak bisa lagi dipandang sebelah mata sekarang. Karena penghasilan di pertanian pun asal termanajemen dengan baik, ya hasilnya maksimal. Iya benar. Jadi kalau hari ini sih moto kita, saya bangga jadi petani. Jadi tetap kita bangga jadi petani. Saya bangga jadi petani. Dan kalaupun paradigma yang terpikir di masyarakat petani kotor, nggak selamanya petani kotor. Tinggal tergantung kita mengadopsi teknologi. Benar. Gimana caranya kita nggak kotor, kan gitu. Jadi minat anak-anak muda sih memang dikembangkan. Kita tetap menerima sih kawan-kawan yang pengen belajar, ayo monggo ke sini. Tanpa biaya, tanpa dipungut biaya, gratis. Aduh, benar banget nih Bang. Tapi sebenarnya kita masih banyak nih berbincang mengenai bagaimana budidaya California ini deh Bang. Tapi waktu kita sebenarnya udah di penghujung acara nih Bang. Lain kali kita mungkin bisa berbicara sih oleh waktu. Di lain waktu Om ya. Iya siap. Atau di tempat yang berbeda nanti, di tempat yang berbeda boleh Om. Siap. Oke Bang. Jadi pemirsa, itulah tadi proses dari budidayaan dari pepaya California. Saksikan terus info desa hanya di TPRI Bengkulu. Setelah melihat bagaimana cara proses pembudidayaan pepaya California, semoga sahabat tani bisa termotivasi untuk bergerak di sektor pertanian menjadi petani milenial yang sukses.